Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mauliawati Rohmah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang sejarah kemunduran fikih dan faktor-faktornya, serta masa kebangkitan dan juga masa pembaharuan fikih. Jadi, pada kesempatan kali ini ada 3 topik yang akan saya bahas. Yang pertama adalah masa kemunduran ilmu fikih, yang kedua adalah masa kebangkitan ilmu fikih, dan yang ketiga adalah masa pembaharuan ilmu fikih. Masuk pada topik yang pertama, yaitu tentang masa kemunduran ilmu fikih. Nah, gimana sih sebenarnya kok bisa ilmu fikih itu bisa mengalami kemunduran begitu? Nah, sejarahnya jadi masa kemunduran ini itu mulai terjadi ketika pemerintahan Bani Abbasiyah itu mengalami berbagai konflik. Nah, konfliknya ini bisa berupa konflik internal yang dalam pemerintahan Bani Abbasiyah tersebut, dan juga ada konflik eksternal. Selanjutnya, beberapa faktor sosiologis yang berada dalam dalam pemerintahan Bani Abbasiyah itu dalam keadaan lemah. Lalu, terdapat juga banyak daerah-daerah yang melepaskan diri dari kekuasaannya dan mendirikan kerajaan baru. Di antaranya ada kerajaan Bani Samani yang berada di Turkistan, lalu juga ada Bani Ihsidi yang berada di Mesir, dan juga beberapa kerajaan kecil yang saling berebut kekuasaan dan saling berkonflik satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, pada masa ini itu kekuatan ulama-ulama itu mulai melemah, dan banyak dari mereka itu hanya mengikuti para pendahulu tanpa berjuang untuk melakukan mujtahid. Nah, para ulama ini itu sudah merasa puas dengan mengikuti pendapat-pendapat yang telah ada, sehingga mereka itu tidak berjuang untuk melakukan mujtahid, dan selanjutnya mengantarkan dunia Islam itu menuju kepada taklid. Berbicara tentang faktor apa saja yang mempengaruhi kemunduran dari ilmu fikih ini. Jadi di sini saya menyebutkan ada 4 faktor. Yang pertama adalah adanya kemunduran di bidang politik. Nah, pada saat ini itu dunia Islam itu menjadi beberapa wilayah. Jadi terpecah menjadi beberapa wilayah yang masing-masing keamirannya itu hanya sibuk saling berebut kekuasaan, terus juga saling memfitnah dan berperang sesama muslim, yang mengakibatkan ketidakamanan dan ketidaktentraman masyarakat muslim, sehingga masyarakat muslim pada saat ini itu terpecah belah. Nah, kondisi ini menyebabkan berkurangnya perhatian mereka terhadap ilmu dan pemikiran tentang fikih. Faktor kedua yang mempengaruhi kemunduran fikih itu adalah adanya fanatik pada satu mazhab. Nah, pada masa ini itu banyak orang yang menganut mazhab tertentu tanpa berpikir kritis dan menganggap bahwa mazhab lain selain mazhab yang dia anut itu tidak benar. Jadi mereka menganggap bahwa mazhab yang saya anut adalah yang paling benar. Nah, selain itu tiap wilayah kekuasaan, kan tadi umat muslim itu terpecah belah menjadi beberapa wilayah-wilayah kekuasaan. Nah, tiap wilayah kekuasaan tersebut itu menganut mazhab-mazhab tersendiri. Jadi menganut mazhab-mazhab yang berbeda. Sebagai contoh, pemerintah Turki itu menganut dan membantu mazhab Hanafi. Lalu kekuasaan di sebelah barat itu menganut mazhab Maliki, sedangkan di sebelah timur itu menganut mazhab Syafi'i. Faktor ketiga yang mempengaruhi kemunduran fikih itu adalah terjadinya taklid dan banyak ulama yang bersifat pasif. Nah, pada masa itu kan banyak sekali tuh kitab-kitab fikih yang tersedia. Jadi kalau misalkan masyarakat pada saat itu ingin mengetahui hukum dari suatu perkara, sudah banyak sekali kitab-kitab fikih yang tersedia, sehingga mereka tinggal bisa melihat kitab-kitab itu. Sebenarnya ini juga memberi dampak positif juga dalam masyarakat saat itu, tapi hal ini juga memberi dampak negatif juga. Nah, apa dampak negatifnya? Jadi karena banyaknya kitab-kitab fikih yang tersedia, ulama itu menjadi lebih pasif dan semangat untuk menulis buku itu berkurang, sehingga pada masa itu hasil karya ilmiah itu sangat minim. Selain itu, banyak juga ulama yang melakukan taklid buta
tanpa membandingkan dengan pendapat mazhab-mazhab lain serta tanpa memperhatikan kembali Al-Quran dan Sunnah. Nah, selanjutnya faktor yang keempat yaitu jatuhnya daerah pusat perkembangan Islam. Nah, pada masa itu Cordoba yang merupakan pusat kebudayaan Islam di barat itu jatuh pada tahun 1213 Masehi. Kemudian disusul dengan jatuhnya Baghdad sebagai pusat kebudayaan Islam di timur pada tahun 1258 Masehi. Sehingga berhentilah deh jantung kebudayaan Islam baik di barat maupun di timur. Nah, karena hancurnya umat Islam pada masa itu, ulama-ulama di bagian timur itu melarang umat Islam untuk melakukan ijtihad dengan maksud untuk menyeragamkan kehidupan sosial bagi semua rakyat. Nah, ternyata usaha ini itu tidak banyak menolong karena nasib suatu masyarakat itu tidak hanya bergantung pada keseragaman kehidupan sosial saja, tetapi juga kepada hasil kekuatan dan kreativitas perorangan. Setelah mengalami kemunduran, fikih ini bangkit kembali nih. Nah, jadi kita membahas tentang masa kebangkitan ilmu fikih. Nah, masa kebangkitan ilmu fikih ini mulai terjadi sejak dimulai pada awal abad kedua Hijriyah sampai masa pertengahan abad keempat Hijriyah. Nah, pada masa ini itu mulai diakhirinya taklid dan usaha ini itu diawali oleh seorang tokoh yang bernama Ibnu Taimiyah, yaitu seorang tokoh yang sangat keras menentang ketidakbenaran dalam praktik keagamaan umat Islam dan telah meresmikan perang terhadap taklid di peralihan abad ke-13 menuju abad ke-14 Masehi. Nah, masa kebangkitan ilmu fikih ini bisa terjadi karena pada masa itu ulama-ulama itu mulai ada pergerakan-pergerakan sebagai usaha untuk membangkitkan Islam kembali. Selanjutnya, apa saja sih sebab-sebab kebangkitan fikih sehingga fikih itu bisa bangkit kembali? Nah, di sini saya ada tiga sebab. Yang pertama adalah mulai meluasnya negara Islam. Nah, pada saat ini itu negara Islam mulai kembali meluas sehingga memunculkan ragam tradisi yang berbeda-beda, sehingga ijtihad pun menjadi berbeda-beda pula, menyesuaikan dengan perbedaan adat dan juga tradisi. Nah, hal ini itu membuat umat muslim semakin antusias untuk mengetahui hukum syariat. Selanjutnya, hasil dari rasa antusias itu memunculkan rasa penasaran mereka yang tinggi, sehingga mereka selalu merujuk dan meminta fatwa kepada para fuqaha, sehingga para fuqaha itu berusaha menjawab dan mengistimbatkan hukum-hukum permasalahan mereka. Selanjutnya yang kedua adalah lahirnya mujtahid-mujtahid besar. Nah, lahirnya mujtahid-mujtahid besar ini sangat mendukung masa kebangkitan ilmu fikih, di mana para mujtahid ini itu memiliki kemampuan fikih yang mendalam sehingga ilmu fikih itu dapat berkembang dengan pesat dan juga bisa bangkit kembali. Nah, dalam upayanya mengembangkan ilmu fikih ini, para mujtahid tersebut mendirikan madrasah-madrasah fikih yang melibatkan tokoh-tokoh fikih. Selanjutnya, yang ketiga adalah pengkodifikasian sunnah. Jadi pada saat itu dilaksanakan kodifikasi sunnah dengan cara dibukukan dan diidentifikasi antara mana yang sahih dan mana yang dhaif. Sehingga hal ini itu memudahkan para fuqaha dalam proses belajar fikih karena sunnah itu kan merupakan salah satu sumber hukum dalam ilmu fikih. Setelah fikih itu mulai berkembang, ada beberapa upaya-upaya pembaharuan. Jadi dalam upaya-upaya pembaharuan ini ada tanda-tanda kemajuan. Yang pertama yaitu tanda-tanda kemajuan di bidang perundang-undangan. Nah, tanda-tanda kemajuan di bidang perundang-undangan ini diantaranya yang pertama adalah
mulai berlakunya majalah Al-Ahkam Al-Adliyah, yaitu merupakan kitab undang-undang hukum perdata Islam pemerintahan Turki Utsmani pada tahun 1292 Hijriyah atau tahun 1876 Masehi. Nah, kitab ini tuh merupakan kitab undang-undang yang berbeda dengan kitab fikih dari suatu mazhab tertentu saja, meskipun di dalamnya unsur Hanafi itu masih sangat kuat. Yang kedua adalah kan tadi yang pertama di Turki Utsmani, yang kedua di Mesir itu undang-undang hukum keluarga itu tidak lagi mengikatkan diri secara ketat dengan satu mazhab saja, tetapi juga mengambil pendapat ulama lain yang sesuai dengan kemaslahatan manusia dan perkembangan masyarakat. Selain itu, contoh lain juga ada pada perkembangan al-wasiyah al-wajibah yang di Mesir itu terjadi pada tahun 1946, di Syria itu pada tahun 1953, di Tunis pada tahun 1957, dan di Maroko pada tahun 1958. Selanjutnya yang ketiga, di Indonesia sendiri mulai muncul Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengambil pendapat yang maslahat untuk diterapkan di masyarakat. Selain itu muncul pula Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 yang mengatur tentang zakat di beberapa provinsi. Selanjutnya untuk pembaruan di bidang pendidikan itu ini lebih fokus pada perguruan tinggi. Nah, di beberapa perguruan tinggi di Mesir, Pakistan, maupun juga di Indonesia mulai mempelajari fikih tidak hanya berpusat pada satu mazhab tertentu saja, melainkan dipelajari berbagai mazhab dan bahkan juga dipelajari tentang hukum adat dan sistem hukum Romawi. Hal ini itu dimaksudkan agar wawasan berpikir hukum di kalangan mahasiswa Islam itu menjadi lebih luas dan juga lebih terbuka. Bahkan pada tahun 1966 itu di Indonesia mulai diperkenalkan pula mata kuliah fikih siasah yang banyak berorientasi pada kemaslahatan dalam penerapan hukum serta menekankan prinsip-prinsip hukum dan semangat ajaran dalam fikih Islam. Nah, untuk bidang tentang buku dan bahasa, jadi mulai di Indonesia itu mulai muncul tentang penulisan kitab fikih yang menggunakan bahasa Indonesia. Jadi tidak lagi belajar fikih menggunakan bahasa Arab. Selanjutnya terdapat pula buku-buku terjemahan kitab dari bahasa asing. Jadi kalau misalkan masyarakat Indonesia ingin belajar fikih dari buku yang berbahasa Arab, sudah bisa membaca dengan buku terjemahan seperti itu. Selanjutnya mungkin kita berpikir gimana sih penilaian dunia internasional itu terhadap syariah Islam. Nah, jadi pada bulan Agustus tahun 1932 itu sudah berlangsung konferensi perbandingan hukum internasional atau disebut dengan Comparative International Law Conference di Den Haag, Belanda. Nah, dalam konferensi ini itu ada seorang profesor yang bernama Profesor Dr. Ali Badawi berbicara tentang hubungan antara agama dan juga hukum. Nah, beliau ini berbicara sebagai jalan untuk sampai kepada pembicaraan tentang syariah Islam. Akhirnya, konferensi memutuskan agar dalam konferensi selanjutnya diadakan bagian khusus bagi syariah Islam sebagai salah satu sumber dalam perbandingan hukum. Nah, selanjutnya pada bulan Agustus 1937 diadakan lagi nih sidangnya, di mana pada saat itu Mahmud Shaltut itu menjadi pembicara yang membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana dan perdata dalam Islam. Lalu Profesor Dr. Abdurrahman Tak juga berbicara tentang sistem hukum Romawi dan juga sistem hukum Islam.
Nah, setelah dilakukan konferensi lagi yaitu pada bulan Juli tahun 1951 yang dilakukan diskusi-diskusi dan juga dihadiri oleh pengacara-pengacara internasional dari 53 negara, pada akhirnya diputuskan dua hal. Yang pertama adalah tidak diragukan lagi bahwa prinsip-prinsip hukum Islam itu mempunyai nilai-nilai dari segi hukum. Yang kedua adalah perbedaan pendapat dan mazhab-mazhab mengandung kekayaan pengetahuan hukum yang menakjubkan. Oleh karena itu, hukum Islam dapat memenuhi kebutuhan hidup modern. Kayak sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf.